Kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, aku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara presentasi dimulai, saya dan anggota kelompok saya ingin berkenalan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Benar kan? Berangkat sekolah membawa bekal, kemudian berbudi dengan kawan. Tidak ada salahnya saling kenal, saling persaudaraan sesama teman. Perkenalkan, kami dari kelas Informatika 1, kelompok 14, yang beranggotakan 1. Rita Ayuning Tias, NIM 20.11.3306. 2. Febrilia Hayu Pradhaningrum dengan NIM 20.11.3313. 3. Hilmi Putra Utomo dengan NIM 20.11.3315. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menjelaskan tentang penerapan, teman-teman udah tahu belum apa sih Pancasila itu? Nah, yang belum tahu Pancasila itu apa akan dijelaskan oleh Mbak Febrilia. Untuk Mbak Febri, silahkan. Apa sih Pancasila itu? Ya, pasti sudah pada tahu kan? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pedoman dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang merupakan sistem filsafat. 5 sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimaksud penerapan sila Pancasila, yaitu pelaksanaan suatu aktivitas yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama di kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, kita sebagai manusia harus saling mempunyai toleransi yang tinggi terhadap agama orang lain. Yang kedua, menjalin pertemanan dengan baik kepada orang lain yang berbeda agama. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, tidak memandang agama dengan sebelah mata. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, melindungi hak asasi manusia pada anak yang harus benar-benar dilindungi. Yang kedua, saling menghormati dan tidak semena-mena dengan orang lain. Yang ketiga, saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang keempat, tidak berkata kasar dengan orang lain yang dapat menyebabkan sakit hati. Untuk sila ketiga akan dilanjutkan oleh Mas Hilmi. Silahkan untuk Mas Hilmi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari antara lain menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dengan mencerminkan cinta tanah air, menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi perpecahan, gotong royong dalam mengerjakan sesuatu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat di kehidupan sehari-hari antara lain melakukan musyawarah dalam menentukan keputusan, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengikuti pelaksanaan pemilu dengan tertib. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari antara lain berperilaku adil pada orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, meningkatkan kepekaan sosial, menghargai karya orang lain. Itulah beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kalau kita harus menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, teman-teman, kita harus menerapkan karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi acuan atau landasan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya yang teman-teman dapat tentang materi ini adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia, pedoman dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang merupakan sistem filsafat, nilai-nilai yang berbeda-beda dan makna yang berbeda-beda pula. Dan tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Walaupun masih banyak orang yang melanggar aturan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Maka, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu tentang makna Pancasila. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung materi. Maka, jika ada kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja dari kelompok 14, kami mohon maaf. Dan semoga teman-teman berkenan untuk memaafkannya. Ke pasar membeli mie, tidak lupa membeli tahu. Kami tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.